Ya persekat berperasa tresno kesengsen jones moniro inaken asta kinakerno. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas sebuah misteri kejadian dari Gua Sigolo-golo, Gunung Limo, dan Gunung Sepikul. Sedulurku sekalian, tentu sedulur tahu tentang keberadaan Gua Sigolo-golo. Bagi Anda yang berada di Ponorogo, tentu nama Gua Sigolo-golo sudah tidak asing lagi. Meski kadang kita belum tahu di mana lokasi yang dinamakan Gua Sigolo-golo itu. Gua Sigolo-golo tepatnya berada di belakang Madrasah Sanawiyah atau MTS Setono. Yang di sampingnya ini ada juga makam dari Joyodipo. Ini di samping MTS. Makam Joyodipo di situ, maka desanya atau wilayahnya disebut Desa Japan karena tempat keberadaan tinggal dari Joyodipo atau Joyodipoan, maka disebut Japan. Ini tidak Japan yang Jepang loh ya, ini Japan. Japan ini lokasi yang berada di wilayah keberadaan Gua Sigolo-golo ini masuk desa Japan. Sedulurku, kalau panjenengan datang ke lokasi di mana keberadaan Gua Sigolo-golo, tentu panjenengan akan terkejut karena tidak ada gua atau bentuk batu-batuan yang tertata seperti gua atau bentuk lubang. Yang ada hanyalah tanah lapang yang tumbuh pohon asem yang usianya saya perkirakan ini sudah ya kalau 50 tahun lebih lah, mungkin juga lebih 1 abad ini. Disinilah lokasi Gua Sigolo-golo itu. Konon diceritakan dari berbagai sumber, juga dari Babat Ponorogo, gua ini dulu terjadi karena 3 pusaka itu diambil oleh panjenenganipun Eyang Bathara Katong, Selo Aji, dan juga Kyai Mirah. Maka ketiga pusaka yang dipegang oleh Eyang Bathara Katong, Eyang Selo Aji, dan Eyang Ki Ageng Mirah itu menjadi pusaka Ponorogo. Konon pusaka itu adalah pusaka Majapahit yang kemudian pada saat menjelang runtuhnya Majapahit, Prabu Brawijaya V memberikan 3 pusaka tersebut kepada abdinya, yakni Joyodipo dan Joyodrono. Joyodipo dan Joyodrono kemudian dipesan oleh Prabu Brawijaya bahwasanya 3 pusaka ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, dan nanti bila ada yang tahu keberadaan pusaka tersebut, berarti dia adalah turas dari Prabu Brawijaya atau keturunan dari Prabu Brawijaya yang kelima. Nah, di saat babat panjenengan Raden Bathara Katong dari Lampitan, babat pertama itu di Lampitan karena di sana panjenenganipun Bathara Katong menggelar lampit
Napit itu semacam tikar ya, tapi dari menjalin, dari rotan. Itu ke semua rombongan diajak oleh beliau untuk berdoa, katanya demikian. Maka tempat tersebut kemudian disebut Lampitan. Lalu berlanjut ke Gelagah Wangi, karena di hutan gelagah yang timbul gondo arum atau berbau wangi, maka tempatnya disebut Gelagah Wangi. Nah, di situ Bathara Katong bertemu dengan seorang pertapa yang usianya sudah tua. Ketika ditanya kenapa bertapa, sang pertapa ini menjawab hanya ingin mengetahui siapa dirinya, hanya ingin mengetahui sejatining ragane. Jadi ini disebut wong tapa kang ngapono ing raga. Nah, pada perjalanan selanjutnya panjenengan Raden Bathara Katong kemudian digoda oleh kelompok jin, yakni jin Patrinyawa dan jin Sambernyawa. Godaannya ini rombongan babat itu kalau pagi sakit, sore sembuh, pagi sakit, sore sembuh, dan ini berulang-ulang. Sehingga Bathara Katong ditemani oleh Selo Aji dan Ki Ageng Merah mencari apa penyebabnya. Wah, kalau pagi sakit sampai sore kan ya tidak bisa nyambut gawe, babatan tidak akan selesai. Lantas datanglah Jayadrono yang sudah berada di alam prayangan atau alam kajinan, tapi ada juga yang berkata sudah mukso tinggal sukmanya, dan juga bertemu oleh adiknya Jayadrono yakni Jayadipa. Dan akhirnya jin Sambernyawa dan jin Patrinyawa itu bisa diselesaikan oleh Jayadipa. Akhirnya babatan pun dilanjutkan dan menghasilkan berbagai bentuk pedukuhan-pedukuhan. Pedukuhan-pedukuhan yang ini kalau babat di ponto-ponto karena hanya 40 santri, maka setiap pedukuhan ini dihuni 10 santri, 10 santri, 10 santri, 10 santri demikian. Dan juga bolo-bolo dari Demak Bintoro dan juga para pendatang yang ikut membangun. Maka dirasa diperlukan sebuah kota raja atau kutone yang untuk menjadi punjersuh dari seluruh padukuhan ini. Saat itu yang diambil tempat adalah sebuah tanah yang wangun batok mengkurep, jadi seperti tempurung yang ditengkurapkan itu, yang menjadi simbol bahwasanya para pemimpin atau pemimpin itu mampu untuk menyaksikan segala kebutuhan, segala keinginan, dan segala cita-cita dari para rakyat. Karena yang paling atas ini kan rodok datar, ini tempatnya dari sang pemimpin atau sultan atau adipati kalau tingkatnya kadipaten. Kalau di Ponorogo tentunya adalah sang adipati. Karena apa? Mereka mampu diharapkan bisa menjadi suh, benar-benar suh untuk ngayomi para kawula. Sedulurku yang berbahagia, di saat musyawarah itulah Bathara Katong seperti menyaksikan adanya sebuah cahaya atau timbulnya cahaya yang itu merupakan senjata yang memang dijaga oleh Jayadipa. Lalu Jayadipa pun menjawab, "Duh, pangeran waleh-waleh punapa kula satemene abdi pusaka Majapahit kang kapercaya dening panjenenganipun Prabu Brawijaya gangsal supados mbeta sanjata menika." Akhirnya pusaka itu pun disahkan, diberikan kepada Bathara Katong karena Bathara Katong mampu menyaksikan atau melihat keberadaan dari pusaka tersebut.
Ini mungkin sebuah gambaran wahyu ya, wahyu mungkin nih, gambaran dari wahyu tentang keberadaan pusaka itu. Alhasil pusaka pun diambil oleh ketiga atau tiga serangkai pendiri Ponorogo ini, yakni Pangeran Bathara Katong, Patih Seloaji, dan Ki Ageng Mirah. Bathara Katong kemudian mengambil payung, senjata payung Tunggul Wulung atau Songsong Tunggul Bawono. Karena Bathara Katong simbol dari pemimpin, maka beliau pun mendapatkan payung ini. Karena pemimpin itu berkewajiban untuk ngayomi dari yang dipimpin atau kawula atau rakyat yang ada. Kemudian tombak Tunggul Naga dipegang oleh Seloaji. Seloaji sebagai warangka praja atau warangka dari Kadipaten Ponorogo, maka beliau menjadi benteng dari serangan-serangan atau benteng dari bentuk apapun untuk Kadipaten ini. Maka disimbolkan dengan membawa tombak Tunggul Naga, sebab dia juga harus berani karena senopati dan juga patih, maka beliau harus berani untuk membentengi dan juga melawan rongrongan atau serangan dari pihak-pihak baik itu dalam maupun luar Kadipaten Ponorogo. Yang ketiga adalah Sabuk Cindhe Puspita. Sabuk Cindhe Puspita ini dipegang oleh panjenengan Ki Ageng Mirah, sebab beliau harus bisa mengikat, menyatukan pemikiran-pemikiran dan ideologi-ideologi yang berkembang di Kadipaten Ponorogo pada waktu itu. Maka beliau harus berani memakai Sabuk Cindhe Puspita, yang artinya berani mengencangkan perutnya, berani tirakat tarak topo broto untuk kemajuan dari Kadipaten Ponorogo ini, untuk mengikat seluruh pemikiran, ideologi yang ada di Kadipaten Ponorogo pada waktu itu. Nah, demikian itulah pusaka-pusaka yang ada. Dan anehnya, saat ketiga pusaka ini diambil, terdengarlah sebuah dentuman duor gitu dari tanah tempat tersebut, sehingga menganga menjadi lubang besar itu, dan tanah yang keluar atau menyembur dari dalam perut bumi ketika pusaka itu diambil, maka menjadi 5 gunung, 5 gunungan itu, maka disebut Gunung Limo. Nah, Gunung Limo itu berada di sekitar Gua Sigolo-golo itu. Dan juga gunung yang memanjang, kalau dipikul maka disebut Gunung Sepikul. Ini berada di timurnya Gua Sigolo-golo. Sedulurku sekalian, di lokasi tersebut juga Ki Lelono yang tadinya ngapono ing raga, ingin ngapono ing raga itu memberikan harapan, juga Ki Ageng Mirah juga, Jodipo juga, Patih Seloaji juga, itu berharap Bathara Katong ini mampu menjadi pemimpin yang agung, Ratu Kang Binetara. Maka ini adalah sebuah golo-golo, sebuah golo-golo. Ora golo-golo ya golo-golo, digolo-golo. Digolo-golo itu diharap-harap bahwa Bathara Katong bisa ngayomi seluruh rakyat di Ponorogo dan menjadi pemimpin agung Binetara. Maka gua tersebut diberi nama Guwa Sigolo-golo. Sedulurku sekalian,
Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, tentu banyak kurangnya. Maka untuk menanggapi, saya berharap dari panjenengan sekalian mau memberi komentar di kolom komentar, sehingga kita bisa berdiskusi, berjagungan walau di channel YouTube ini. Akhirnya saya bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rasa sing rasa terkasih kaleti esti hidupmu yang prasetyo jadi